menganggap bahwasanya orang yang hari ini pintunya rezeki itu banyak daripada kita, berarti lebih disayang dari kita oleh Allah. Enggak. Karena beda antara konsep cintanya Allah dengan konsep cintanya makhluk. Ya, ketika kita sudah sepakat bahwasanya konsep cintanya Allah itu beda dengan konsep cintanya makhluk, mari kita perhatikan bagaimana konsep cintanya Allah. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba. Karena kalau tidak kita fahami ini, kita akan kaget. Karena banyak perkara yang terkadang tidak pernah kita duga datang ketika kita memperbaiki hidup kita. Karena beriman kepada Allah itu bukan berarti menjadikan hidup kita gampang. Tapi justru ketika kita beriman dan ingin memperbaiki hidup kita dan mengkoreksi hidup kita, terkadang banyak kesulitan-kesulitan yang Allah akan berikan kepada kita. Kenapa Ustadz? Ya karena konsep Allah kalau cinta, Allah berkata, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Fa in radiya falahur ridha wa in sakhita falahus sakhat. Karena Rasulullah SAW berkata kepada kita, menerangkan bagaimana konsep cintanya Allah ketika Allah itu cinta kepada hambanya. Allah kemudian berfirman, Allah itu apabila telah cinta kepada salah satu di antara makhluknya, ibtalahum, Allah itu akan mengujinya. Fa'in radiyah, kalau kemudian dia ridha dengan ujian yang Allah berikan, falahur ridha, maka Allah itu akan tambah ridha kepadanya. Wa in sakhita, kalau kemudian dia itu murka dengan ujian yang Allah berikan, falahus sakhat, maka dia itu akan mendapati Allah lebih murka kepadanya. Di sini kita akan mendapati, Masya Allah, semakin kita beriman kepada Allah dan semakin kita dicintai oleh Allah karena iman yang kita miliki, ingat, sesungguhnya Allah itu akan menyulitkan kita dengan berbagai macam ujian. Kenapa Allah akan menyulitkan kita dan memberikan kita ujian ketika kita beriman? Tidak apa-apa, kecuali tujuannya adalah Allah ingin tahu apakah cintanya makhluk itu betul-betul teruji ataukah hanya sekedar ucapan. Kalau kemudian orang itu hanya mengatakan kami cinta kepada Allah kemudian ditinggalkan, maka mana yang diketahui, mana yang betul-betul benar ujian, benar-benar cintanya dan mana yang palsu di dalam cintanya. Makanya Allah kemudian diterangkan oleh Rasulullah, kalau Allah sudah jatuh cinta sama kita, maka Allah akan menguji kita. Dan ingat ibu dan bapak, kadang-kadang kita dulu ketika belum banyak mengetahui ilmu, kadang-kadang hidup kita gampang. Kenapa? Karena menurut kita semuanya boleh. Tapi setelah kita belajar, akhirnya apa? Akhirnya banyak perkara yang dulunya boleh ketika kita masih bodoh, menjadi tidak boleh setelah kita mengkaji ilmu. Karena ternyata tidak gampang beriman kepada Allah dan tidak gampang dicintai oleh Allah. Tapi yang pasti kalau sudah dicintai oleh Allah, kelak dalam kehidupan di akhirat, menjadi orang yang paling nikmat hidupnya. Karena alat Allah membayar setiap orang yang diuji itu adalah bayarannya surga. Kita ambilkan contoh kisah nyata bagaimana kadang-kadang orang yang berilmu dan beriman justru ujiannya berat. Saya ambilkan dua kisah nyata yang saya ambil dan saya jumput dari kisah-kisah nyata dari para jamaah-jamaah yang saya temui dalam perjalanan dakwah. Yang pertama, saya pernah menemukan seorang bapak-bapak setengah baya, paruh baya, datang kepada anak dalam kajian tafsir. Lalu kemudian beliau itu bercerita tentang orang tuanya. Lalu kemudian menetes air matanya semakin deras dan betul-betul sedih. Lalu kemudian dia menceritakan, bapak saya Ustadz itu terkena penyakit. Ketika didiagnosa di rumah sakit, maka semua hasilnya adalah negatif. Negatif. Sang dokter pun sempat bingung, ini penyakit apa? Kok dadanya terasa sakit tapi dicek semuanya negatif, tidak ada yang positif dari penyakit itu. Maka kemudian akhirnya sang dokter berkata ini cuma mungkin pikiran aja, bawa pulang. Ya, karena kita juga harus paham fitnah yang tidak pernah cuti dalam setiap zaman itu apa? Salah satunya fitnah sihir. Karena bisa jadi bapak itu kena sihir. Maka bapak itu punya 3 anak. Maka kemudian yang menjadi jamaah anak itu anak yang ketiga. Beliau cerita setelah dibawa dari rumah sakit, dibawa pulang, maka kedua kakak saya sepakat untuk membawa bapak saya ke orang pinter supaya kemudian mendapatkan mantra-mantra dan jimat supaya sembuh dari penyakit yang timbul di dadanya. Bapak yang terakhir ini, yang menjadi anaknya bapak tadi yang terakhir ini, kemudian tahu bagaimana hukumnya ketika membawa pasien ke orang pintar, apalagi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh dukun. Maka dia berusaha menyampaikan kepada kedua kakaknya bagaimana supaya bapaknya itu tidak dibawa ke
orang pinter, tapi dibawa untuk diruqyah saja. Tapi apalah daya, kedua kakaknya belum pernah kenal ilmu dan tidak pernah datang ke kajian ilmu. Membedakan ruqyah yang syar'i dengan ruqyah yang syirik itu tidak ngerti. Akhirnya dibawalah kemudian dia, orang tuanya itu dibawa ke orang pinter. Dan betul, banyak mantra, banyak jimat yang diminta, dan banyak syarat yang kemudian harus dipenuhi. Masya Allah, sang anak yang ketiga ini menasihati kedua kakaknya supaya kedua kakaknya tidak membawa lagi ke tempat-tempat semacam itu. Tapi apalah daya, kedua kakaknya lebih beruntung dalam masalah harta. Adapun mereka yang kecil ini tidak terlalu beruntung dalam masalah harta. Apa yang terjadi? Kedua kakaknya bilang, sudahlah, kamu selama ini kan tidak pernah bantu finansial bapak. Kamu cuma doa dan doa. Sudah, doakan saja bapak sembuh. Beliau nangis. Kenapa beliau nangis? Beliau menangis karena kemudian memikirkan nasib ayahnya sudah sakit, yang harusnya mendapatkan pengobatan yang syar'i supaya sembuh penyakitnya kalaupun terkena sihir. Tapi Masya Allah, ternyata bapaknya malah bersentuhan dengan kesyirikan, dengan berbagai macam syarat yang diminta oleh sang dukun. Masya Allah. Bapak itu nangis. Saya memberikan nasihat supaya beliau itu bersabar. Tapi dalam perjalanan saya pulang saat itu dari Kebayoran Lama menuju ke Pamulang. Saya itu masih di Pamulang. Saya cuma membayangkan, Masya Allah, coba kalau bapak tadi tidak pernah datang ke kajian ilmu. Coba kalau bapak tadi belum pernah belajar. Maka mungkin dia akan menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh kedua kakaknya itu biasa. Tapi setelah dia ngaji, akhirnya dia paham. Dia bisa membedakan ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang syirik. Makanya kemudian menjadikan dia menangis. Kadang-kadang ibu dan bapak, ilmu yang kita pelajari itu akan menjadikan dulunya kita tidak pernah nangis, kita sekarang sering nangis. Setelah kita paham, dulunya kita nggak ngerti. Kadang-kadang ilmu yang kita pelajari menjadikan kita sedih, di mana dulu itu tidak sedih. Kenapa? Karena setelah perjalanan ilmu, jangan dikira perjalanan kita itu akan gampang ketika kita ingin memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau antum dan saya ingin memantaskan diri di hadapan Allah, jangan pernah kita berpikir bahwasanya memantaskan diri di hadapan Allah itu gampang. Makanya kita lihat bagaimana kemudian bapak tadi. Coba kalau bapak tadi tidak pernah belajar, tidak pernah datang ke kajian ilmu, tidak pernah datang menghadiri ruqyah-ruqyah yang syar'i untuk membedakan ruqyah yang syirik, mungkin dia perlu nangis. Mungkin dia tinggal kemudian dia kemudian tinggal menunggu saja bapaknya itu sembuh. Tapi karena dia ngajar, dia ngaji, dia belajar, akhirnya kemudian menetes air matanya memikirkan nasib ayahnya. Ini saya ambilkan satu, ya, supaya membenarkan pemikiran kita bahwasanya beriman dan ketika kita siap untuk mengkoreksi hidup, jangan pikir bahwasanya itu akan memudahkan kehidupan kita. Tidak. Kadang-kadang justru Allah memberikan kesulitan dan kepayahan ketika kita ingin memperbaiki hidup sesuai dengan apa yang Allah